Sahabat Insight, kembali lagi di program Insight Ramadan bersama Bazis DKI Jakarta. Dan kita masih bincang-bincang nih dengan Bu Rini dan juga Kang Hedi Yunus. Semakin menarik karena kita memang harus yakin bahwa zakat kita, infak kita, sedekah kita memang berada di lembaga yang tepat ya. Sehingga pengelolaannya pun bisa dipertanggungjawabkan dan memang diterima oleh mereka-mereka yang memang membutuhkan. Ya. Itu kan kuncinya ya. Karena terkadang yang kita khawatirkan adalah nyampe nggak nih zakat saya, nyampe nggak nih infak saya, sedekah saya gitu ya. Tapi tadi Kang Hedi juga bilang kalau ada bentuk fisik keberhasilannya sih insya Allah itu menjadi kepercayaan umat ya, insya Allah. Nah, untuk dari Bazis DKI sendiri nih, untuk tahun 2023 ini pengelolaan zakatnya bagaimana nih? Ya, alhamdulillah di 2022 itu kalau dari sisi target sih 96% tercapai ya untuk dari sisi pengumpulan. Kalau dari sisi penyaluran bahkan kita melebihi. Tadi kita karena memang kebutuhan pasca COVID. Oh, ada targetnya ya, Bu? Ada, udah pasti ada itu. Nanti jadi kita ada target dan di 2022 kita alhamdulillah memang secara program tadi ada kebencanaan, ada pendidikan, ada untuk pemberdayaan, kemudian ada beberapa program untuk pemberdayaan, ada pemberdayaan ekonomi dan ada untuk kesehatan gitu ya. Jadi tahun lalu misalnya kita untuk bedah rumah tadi saya sampaikan kita ada 619 rumah yang misalnya kita bisa bangun di DKI Jakarta ini dengan budget satu rumah itu sekitar 50 juta gitu. Dan kita ada kawasan juga, udah kawasan biasanya di Jakarta ini kan banyak kebakaran, banjir, kebakaran. Nah, kita kalau pasca bencana biasanya kita masuknya tidak hanya bedah rumah tetapi kawasan. Jadi ada juga kemudian penataan kawasan gitu ya. Yang terakhir kemarin ada Kampung Gembrong yang sekarang jadi warna-warni ya. Dengan yang tadinya mungkin Pabalatak ya. Pabalatak. Entah tolong ada di subtitle ya Pabalatak artinya kan ada berantakan. Artinya kita mencoba ikut berkontribusi kepada kota Jakarta yang kalau kita bicara urban to urban poor gitu ya. Artinya kita ini, nah tentu kita bagaimana zakat bisa mempunyai kontribusi untuk Jakarta dan kita juga ada misalnya pesantren tadi untuk disabilitas itu untuk penyandang bisu dan tuli. Jadi bagaimana mereka bisa kemudian menghafal Al-Quran. Jadi kalau Kang Hedi bayangkan kita sholat gitu, mereka tidak tahu membaca Al-Quran bagaimana. Ketika khutbah Jumat datang nggak tahu. Mereka nggak bisa mendengarkan. Nah itu yang kemudian apa yang kemudian kita dekati dengan contoh ya di Jakarta ini sebenarnya kita juga menjadikan ini model agar bisa nanti dicontoh juga untuk seluruh Indonesia. Jadi modeling ya, biar diikutin kebaikan-kebaikannya. Tapi Masya Allah banget ya Kang Hedi ya, maksudnya artinya benar-benar tersalurkannya tuh benar-benar ke semua pihak gitu insya Allah ya. Dan tadi menariknya adalah tadi jadi nggak semata-mata hanya menyalurkan zakat atau sedekah yang lain ke orang banyak, tapi juga memikirkan, mengkreat bagaimana caranya supaya hasil dari zakat yang diberikan itu adalah sesuatu yang menarik. Tadi jadi yang warna-warni nggak, jadi memikirkan orang juga untuk menjadi punya tempat tinggal yang jadi lebih nyaman, lebih sesuatu yang berbeda, itu kan perlu pemikiran yang luar biasa loh, itu luar biasa sekali. Allah ya. Nah, ini kan mungkin nih sahabat Insight kan lihat ini nih gitu ya, terus terpikirkan lah ya, oh iya nih kemarin di kampung sebelah misalnya habis kebakaran gitu. Nah, itu untuk bisa menjadi salah satu penerima itu bagaimana caranya Bu ini? Ya, kalau biasanya kalau contoh sebagai kebakaran kan masif ya. Betul. Tentu kita akan melakukan pendekatan, ada namanya survei assessment. Assessment kan kalau kita bicara kawasan tentu berbagai hal ya, aspek dari sisi individu, kemudian lingkungan, legalitas dan lainnya tentu kita perhatikan. Dan dalam konteks menyalurkan zakat infak sedekah di Jakarta, kita berkolaborasi dengan pemerintahan struktural. Jadi kita kan pemerintah non struktural, maka dengan Pemprov, dengan Pemkot gitu sampai kabupaten kota gitu kita bekerja sama dan UKPD SKPD. Sehingga kita tidak menghindari kesalahan dalam arti bagaimana pengelolaan dan misalnya displacement dan lain-lain itu kita coba kan gitu. Jadi di kawasan-kawasan yang kita bisa kita kelola gitu. Dan karena kalau kita sendiri tidak mungkin bisa juga. Artinya kolaborasi itu menjadi satu hal dari pemerintah kita sebagai Basnas, ada pemerintah struktural, ada swasta, perusahaan, nah kita keroyok bareng-bareng. Itu akan lebih bagus ya. Boleh nanya lagi ya, Bu, kalau cara memilih atau
kriteria calon penerima zakat atau sedekah itu ada syarat-syaratnya nggak sih? Misalnya kan ada surat keterangan misalnya kekurangan atau kemiskinan atau apa? Iya, ya zakat ini kan kita ada 8 kategori ya. Kita bicaranya adalah asnaf. Ketika bicara fakir, miskin, kalau saya sebagai amil, kemudian ada asnaf yang mu'alaf, gharimin, rikob, dan fisabilillah. Semuanya tentu ada kriteria secara syariah. Kalau kita bicara fakir miskin, ya kita harus punya bukti bahwa dia fakir miskin. Itu maka kemudian kita harus diperkuat dengan dokumen ataupun meskipun ada dokumen, kita juga akan melakukan assessment. Jadi kita survei. Tetap survei langsung ke lapangan ya. Kita survei, kemudian masih ada survei yang kita memang ke lapangan, ada yang by phone gitu. Misalnya kalau tadi bantuan pendidikan, kita kan bisa telepon ke sekolahnya, telepon ke pihak-pihak terkait, misalnya gitu. Dan kita juga mendayagunakan sampai ke level masjid kan Hedi sama pemerintah. Jadi kita ada masjid yang menjadi ini dan ada yang mitra-mitra kita sebenarnya majelis taklim gitu. Itu menjadi corong-corong kita gitu. Jadi alhamdulillah sih kalau di Jakarta kemarin aja kita akhir Ramadan 2.500 lebih ibu-ibu ikut di program kita gitu. Dan mereka sangat antusias. Nah ini ada persyaratan-persyaratan itu untuk memastikan bahwa kita tidak salah dalam menyalurkan. Karena kita ada aturan secara syariah, aturan secara peraturan regulasi. Jadi kalau ini aman syar'i, aman regulasi, aman NKRI katanya. Mantap tuh ya Kang ya. Satu lagi sebenarnya harusnya aman hati nurani. Nah, kalau udah semuanya lengkap tuh aman tuh, ya, insya Allah kita yakin lagi lebih mantap lagi ya Kang ya. Jadi kalau masyarakat ada yang mengajukan langsung ke kita Kang Hedi. Jadi setiap hari itu ke kantor kita ada tamu yang memang mustahil mengajukan. Nah kita akan interview, kita lihat kelengkapan datanya, kemudian kita survei atau assessment, dan ini memang kita bantu. Karena kan sebenarnya kan pengennya sih semua dibantu ya gitu ya. Tapi kan kadang-kadang kan ada keterbatasan dari timnya Basnas Bazis ya untuk melihat yang mana sih sebenarnya yang benar-benar tingkat urgensinya tinggi gitu ya. Jadi justru informasi-informasi dari masyarakat atau bahkan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan datang langsung tuh sebenarnya open untuk selanjutnya tadi ya. Tapi ada assessment, ada segala macam gitu ya. Ada kendala-kendala nggak sih waktu tahun 2022 kemarin ketika menyalurkan dana umat ini? Ya, kalau kendala saya rasa secara umum tentu setiap lembaga ada ya. Artinya dan itu menjadi tantangan kita untuk memang menaikkan kapasitas kita ya dari bagaimana kita harus melakukan tadi ketika kita sosialisasi tentu seberapa banyak sebaran kita yang harus bisa kita raih gitu ya. Meskipun kalau Basnas Bazis itu memang agak lebih lebih ke komunitas, komunitas. Karena Jakarta ini menjadi milik banyak orang, banyak lembaga, banyak yang posesif juga nih Jakarta, banyak lembaga gitu. Nah kita memang sebenarnya inginnya Basnas Bazis ya benar-benar hadir menjadi milik warga Jakarta. Gitu. Amin. Kemudian dari sisi ini juga kita tentu challenging-nya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan SDM kita, seperti itu. Dan bagaimana kita di era digital ini gitu. Bagaimana agar apa yang kita lakukan itu bisa diraih oleh masyarakat baik ketika dia mengakses sosialisasi tentang zakat, kemudian bagaimana dia mengajukan bantuan gitu dan kepada yang segmen-segmen yang dari semua. Dan mudah-mudahan kendala yang tadi tuh insya Allah makin maju, makin ke depan, makin menemukan solusi sehingga mendekati sempurna ya. Amin. Itu tantangan sebenarnya. Tantangan ya, jangan dibilang kendala, tantangan. Jadi harus dihadapi. Baik, nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Insight Ramadan.